integral ini bisa diberikan dalam bentuk lain, dalam notasi lain, yaitu notasi yang dalam bentuk medan vektor, ya. Nah, sekarang saya punya bentuknya seperti ini. Misalkan surface diberikan dalam bentuk ruang vektor, medan vektor ya. Dalam bentuk medan vektor, mana ya, sini aja. F, X, Y. Tapi nggak cukup. F, X, Y sama dengan gitu, suatu fungsi P ini tambah suatu fungsi Q yang bergantung pada dua variabel juga komponen J. Jadi perbedaannya adalah kalau tadi line integral yang previous, yang sebelumnya, surface-nya diberikan dalam bentuk fungsi multivariabel biasa, yaitu F, X, Y. Kalau sekarang, surface-nya diberikan dalam bentuk medan vektor, F besar vektor, yang bergantung pada fungsi dua peubah P dan Q, P untuk komponen I, dan Q untuk komponen J. Ya, apalagi yang berbeda? Kemudian ds-nya di sini menyatakan panjang busur dari C. Kalau sekarang line integralnya dituliskan dalam bentuk integral sama atas suatu lintasan C. Kemudian ini berubah surface yang F kecil jadi F besar. Di dot produkkan dengan sekarang ds-nya, dan ds-nya berarti harus diberikan dalam bentuk koordinat, yaitu dx dan dy. Biar seragam, biar konsisten, karena saya menyatakan f fungsi vektor f besar adalah pi plus qj, maka ds adalah dxi plus dyj. Jadi f besarnya fungsi vektor, sekarang di garis bawahi warna hijau akan berubah menjadi dx dan dy. Ingat, cara menuliskan vektor boleh pakai ij, boleh juga pakai penulisan vektor kayak matriks ya. Ini adalah ds. Apa yang berbeda? Sekarang berarti bentuknya adalah integral C. Kalau dot produk itu apa? Ini P, ini Q, di dot produkkan dalam bentuk dx dan dy. Maka, siapa yang tahu bentuk lainnya? Yo, siapa yang tahu? Sama dengan integral dari dot product. Ayo, ingat kembali dot product. Siapa yang masih ingat dot product? P ditambah QDY. Betul sekali. Jadi, cara penulisan lain dari line integral selain pakai fxyds juga bisa dinyatakan dalam penulisan berbentuk seperti ini. Oh, saya ketinggalan. Atas daerah C. Ya, sama. Lintasannya lintasan C. Terus, cara ngerjainnya gimana, Bu? Oke. Cara mengerjakannya serupa saja, bahwa ingat C tetap dinyatakan sebagai fungsi vektor. Sebagai fungsi vektor apa? Tadi misalnya RT XTI tambah YTJ. Ya, sehingga yang saya punya warna kuning tadi juga akan berubah menjadi sesuatu yang sama. Ya, menjadi sesuatu yang sama. Apa yang samanya? Maka saya punya integral lintasan C yang diberikan dalam bentuk PDX tambah QDY akan sama dengan yang rancunya gini.
Kan integral cuma satu di sini, tapi ada dx dan ada dy. Gimana cara meleburnya? Karena dia fungsi vektor, ya. Nah, si P ini kita ganti juga. Ini saya punya integral P-nya kan x, y. X-nya diganti. Jadi xt yt. Ya. Ini untuk dx. Dx-nya siapa? Ayo, note. Saya berikan note di sini. Note. Ya. Note-nya adalah x aksen T boleh kan ditulis sebagai dx per dt? Kalau gitu berarti dx-nya siapa? X aksen dt. Maka dx-nya berubah menjadi x aksen dt. Tambah q. Q-nya x-nya diganti xt. Y-nya diganti yt. Berarti dy-nya berubah jadi apa? Dengan not yang serupa. Siapa yang tahu? Y aksen. Iya, Y aksen dt. Nah, ini kan boleh saya gabung. Integral, gitu ya. Saya punya P, X, T, Y, T. Kebingungan dengan kurung, kebanyakan. Nih, tambah Q. Ini kalau main codingan nih, kurang, kurungnya kelebihan 1, kekurangan 1, programnya nggak jalan ya. Skripsi kalian nggak akan jalan terus, error terus ininya. Q, kurungnya 1 lagi. Oh, ada yang kurang tuh ini juga. X aksennya mana tadi saya tulis? Belum ada X aksennya. Maksud saya mau memisahkan dt-nya doang ya. Ini yt kurung, kemudian ini p dikasih X aksen. Ditambah q, xt, yt. Nah, si q-nya dikali y aksen. dt. Udah seperti itu. Jadi ketika saya punya line integralnya diberikan dalam bentuk P dx tambah Q dy, idenya tetap sama. Kalau melihat rumus sih seolah-olah kayak nampak pusing ya. Tapi begitu mengerjakan example, sebetulnya rumus ini nggak usah dihafalin juga bisa. Ya, jadi ini saya nggak akan kotakin karena nggak cukup untuk horizontalnya. Saya tulis gini aja. Ya, tapi bisa kayaknya. Nah, ya, jadi semua X diganti dengan fungsi vektor si C-nya. Ya, xt, yt, kemudian dx, dy-nya juga diganti. Gitu. Ya, sekarang kita ke contoh. Seperti biasa, contohnya akan batasnya ada untuk T-nya ya, tetap C. Nah, tetap C. Betul, tetap C. Nanti kita lihat T-nya. Ya, T-nya dari berapa sampai berapa. Gitu. Kita akan mulai dengan soal yang to the point. Habis to the point, baru kita muncul ke yang biasanya. Ya. Boleh next? Bisa masuk ke contoh soal? Oke, bisa ya. Lanjut. Tadi sudah example 2, sekarang kita muncul ke example 3. Kita pilih ke example 3. Jadi kita cari yang berupa dx dy-nya diketahui. Ngomong-ngomong, ini integral garis walaupun saya ajarkan dengan dx dy, tapi itu sudah boleh sampai ke boleh sampai ke dz ya, itu boleh. Jadi tidak harus selalu di 2 dimensi aja. Oke. Nah, sekarang saya punya misalnya tentukan integral garis. Kalaupun saya nggak ngomong integral garis, harusnya bisa ya. Tentukan integral garis. Tentukan integral garis dari medan vektor f. Oke. Diberikan dalam bentuk medan vektor f sama dengan ln xi tambah y kuadrat c pada lintasan
lintasan C. C-nya diberikan dalam bentuk fungsi vektor RT. Ini to the point. Yang saya bilang to the point adalah ketika saya langsung dikasih R-nya dalam bentuk apa. Ya, TI ditambah T kuadrat J dengan T-nya adalah antara 1 sampai 2. Ya, tentukan integral garis dari medan vektor. Jadi yang diketahuinya adalah medan vektor. Ya, nah sekarang kita lihat nih. Integral dari lintasan C ya, untuk medan vektor F dikalikan dengan ds, didotkan dengan ds adalah integral C. F-nya adalah ln X. Perhatikan baik-baik. Saya punya ln X itu dikalikan dengan dx ditambah komponen Y kuadrat dikalikan dengan dy. Sampai sini bisa ya? Ini baru penulisan vektor awal, menyatakan ke dalam bentuk integral garis. F dot ds. ds-nya adalah dx dy. Jadi setiap komponen yang bersesuaian dikalikan lalu dijumlahkan. Oke. Sekarang lihat. Ya, saya punya ini adalah x. Maka saya punya xt-nya adalah t. Ketika xt-nya adalah t, berapakah dx per dt? 1. Sehingga dx akan sama dengan dt. Ini adalah y. Yt adalah t kuadrat. Sehingga dy per dt adalah 2t. Maka saya punya dy-nya adalah 2t dt. Udah, tinggal inputkan. Hati-hati menginputkannya. Saya punya ke sini ya, supaya space-nya banyak. Integral T-nya dari 1 sampai ke 2. Ln X saya ganti. X-nya adalah T. Jadi saya punya ln T. dx-nya adalah dt. Ditambah Y kuadrat. Y-nya adalah T kuadrat dikuadratkan lagi. T pangkat 4. dy. dy-nya adalah 2t dt. Kalau kita sederhanakan menjadi ln T ditambah 2t pangkat 5 dt. Gitu. Bisa ya? Nah, sampai sini kita tinggal diintegralkan saja. Jadi saya punya integral dari ln T ditambah 2t pangkat 5. Ada pertanyaan dulu? Nah, sekarang Anda mau mengintegralkan ln X, ln T. Maka saya punya hasil integralnya adalah, siapa yang masih ingat integral dari ln X? Ada ingatkah integral dari ln X? Pakai apa? Integral ln X. Ada yang tahu integral ln X? Integral ln X, Anda boleh buka kembali buku kalkulus ya. Integral dari ln X adalah T ln T min T. Integral dari 2T pangkat 5 adalah 1/3 T pangkat 6. 1 sampai 2. Jadi kita punyanya apa? Tinggal diinputkan 2-nya dulu ya. Kita punya 2 ln 2 minus 2 plus 2 pangkat 6 itu berapa? 64/3 dikurangi ln 1 tambah 1 min 1/3. Yang ini boleh saya coret, ln 1 adalah 0. 64 dikurangin 1/3 adalah 63/3. 63/3 adalah 21. Oh, dikurangin 2 lagi. Jadi 19. Selesai.
Tetap konsep utamanya yang pentingnya adalah menyatakan integral garis diubah ke dalam bentuk lintasannya fungsi parameter lalu diinputkan ke formula integral garis. Penyelesaian integral saya serahkan pada Anda. Plus ya, betul. Contoh-contoh yang tadi saya sampaikan, itu kalau lintasan C-nya berupa satu lintasan, maksud saya satu lintasan adalah suatu lintasan yang bisa saya nyatakan dalam satu buah fungsi parameter. Gitu ya. Sekarang kalau misalnya gabungan dari beberapa lintasan yang patah-patah, gimana tuh? Maksudnya tuh begini. Ya, coba bayangkan. Saya punya lintasannya itu kalau tadi kayak cacing cuman satu satu fungsi ya. Sekarang kalau saya punya lintasan merah. Ini yang merah ini dikasih nama C1. Kemudian saya gabungkan. Ini adalah C2. Terus saya gabungkan lagi. Jangan patah begitu ya. Patah-patahnya cukup di antara C1, C2, C3. Ini C3-nya misalnya C3. Nah, jadi kalau misalkan C adalah gabungan dari lintasan C1, C2, dan C3. Maka integral garis C fx, y ds mau dinyatakan dalam bentuk f kecil, surface-nya dalam bentuk fungsi biasa boleh, mau dinyatakan dalam bentuk fungsi vektor yang kayak px, y, dx tambah qx, y, dy juga boleh. Ya, ini akan sama dengan kalian hitung untuk masing-masing. Untuk C1 dihitung, nggak bisa sekaligus. Karena C1, C2, C3 fungsinya dinyatakan dalam parameter yang berbeda. Ya, tambah C2 tambah C3 gitu. Kalau tergabungan dari 100 lintasan, ya tinggal jumlahkan untuk masing-masing lintasan dari 1 sampai 100. Gitu. Ya. Bisa sampai sini? Oke. Saya akan lanjut dengan satu soal yang merupakan gabungan dari beberapa lintasan. Ya. Sambil kita killing time. Boleh saya lanjut ke yang berikutnya? Saya lagi mikir-mikir nih soal yang mau saya kerjain kira-kira butuh banyak atau tidak. Kalau enggak sih ya nggak apa-apa lah, kita mulai dari sini ya. Kita mulai dengan contoh yang keempat. Kalau ada yang mau bertanya silahkan diinterupsi aja. Contoh yang keempat, misalnya tentukan integral dari C y dx tambah x dy, di mana C adalah parabola y sama dengan 4 min x kuadrat dari titik, hati-hati bacanya, dari titik min 2,0 ke 0,4 dilanjutkan dengan garis dari 0,4 ke 2,0. Sebelum kita kerjakan, ada berapa lintasan di sana? Lintasan pertama, saya namakan C1, yaitu parabola. Parabola Y sama dengan 4 min X kuadrat. Dari min 2,0 ke 0,4. Sedangkan C2 adalah garis dari 0,4 ke
2,0. Sehingga jelas bahwa untuk mengerjakan integral C Y dx tambah X dy itu harus dipecah atas integral C1 dan integral C2. Boleh difoto dulu untuk supaya saya tidak bolak-balik. Saya akan mulai dengan C1, menghitung dulu integral garis untuk C1, lalu kita hitung integral garis untuk C2, nanti setelah kita dapat C1 dan C2, kita jumlahkan.